Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas keseimbangan di pasar uang. Nama anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya, Aditya Indra Darmawan, yang kedua ada M. Afandi Husnan, dan yang ketiga Irwan Akbar Ali. Pendahuluan. Keseimbangan pasar uang tercapai ketika terjadi keseimbangan antara permintaan uang dengan penawaran uang, MD sama dengan MS. Dari keseimbangan tersebut akan terbentuk kurva LM yang mencerminkan titik-titik keseimbangan bunga dengan pendapatan nasional pada pasar uang. Sebelum membahas mengenai keseimbangan di pasar uang, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai teori-teori permintaan uang. Teori klasik tentang permintaan uang. Yang pertama dari teori Irving Fisher. Irving Fisher melihat fungsi uang sebagai alat pertukaran. Menurutnya, apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka terjadi pertukaran antara uang dengan barang atau jasa, sehingga nilai uang akan sama dengan nilai barang atau jasa tersebut. Keadaan ini digambarkan oleh Fisher dalam sebuah persamaan MV sama dengan PT, di mana M itu artinya jumlah uang yang beredar, V velositas atau perputaran uang, P harga barang atau jasa, T banyaknya transaksi. Jumlah uang beredar atau M ditentukan oleh otoritas moneter bank sentral. Velositas uang dipengaruhi oleh budaya, institusi, dan teknologi. Velositas uang dalam jangka pendek bersifat tetap. Transaksi perdagangan juga dalam jangka pendek bersifat tetap. Oleh karena itu, menurut Fisher, apabila jumlah uang beredar bertambah banyak, maka secara langsung akan menyebabkan harga-harga barang menjadi naik. Fisher kemudian memodifikasi persamaan di atas menjadi P sama dengan MV per T. Dari persamaan tersebut, Fisher juga membuat fungsi permintaan uangnya MD sama dengan 1 per V PT. Permintaan uang berbanding lurus dengan jumlah transaksi dan berbanding terbalik dengan velositas uang. Yang kedua, teori Cambridge. Menurut paham ini, uang berfungsi sebagai penyimpan kekayaan. Marshall dan Pigo berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memegang uang tunai adalah tingkat bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, harapan suku bunga di masa yang akan datang, dan tingkat harga. Akan tetapi, dalam jangka pendek semua faktor-faktor itu konstan. Menurut pandangan Cambridge, dalam jangka pendek permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan, MD sama dengan KY, di mana K adalah 1 per V dan Y sama dengan pendapatan. Pandangan Keynes tentang permintaan uang. Menurut Keynes, permintaan uang terdiri dari 3 motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif transaksi. Orang memegang uang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari disebut sebagai permintaan uang untuk motif transaksi. Berapa besar yang dipegang tergantung pada pola pembayaran pendapatan dan jumlah penghasilan. Bila seseorang digaji dalam harian, maka ia akan memegang uang lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang menerima gaji bulanan. Menurut Keynes, orang rata-rata akan memegang uangnya sebesar Y per 2. Apabila ia menerima gaji 300.000 per bulan, maka ia akan mendapatkan rata-rata memegang uangnya sebesar 150.000 rupiah. Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya seseorang memegang uang atau permintaan uang untuk motif transaksi tergantung dari pendapatannya. Tertuang juga dalam rumus MDT sama dengan VY. Motif berjaga-jaga. Menurut Keynes, jumlah uang yang dipegang untuk berjaga-jaga tergantung dari tingkat penghasilannya. Semakin tinggi penghasilan seorang, maka akan semakin besar pula uang yang dipegangnya untuk tujuan berjaga-jaga. Dengan demikian, permintaan uang untuk tujuan transaksi MDT dan berjaga-jaga MDP sama-sama dipengaruhi oleh pendapatan. Tertuang juga dalam rumus M1 sama dengan MDT plus MDP. M1 sama dengan FY. Motif spekulasi. Dalam permintaan uang untuk tujuan spekulasi, kita memegang uang untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi jikalau nantinya ada surat berharga yang kita rasakan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat memperoleh keuntungan ataupun pendapatan dari kepemilikan surat berharga tersebut. Fungsi permintaan uang untuk tujuan spekulasi adalah M2 sama dengan GI.
di mana M2 adalah permintaan uang untuk spekulasi, I itu suku bunga. Hubungan antara permintaan uang untuk spekulasi dengan suku bunga adalah negatif. Artinya, setiap kenaikan suku bunga, maka permintaan uang untuk spekulasi akan berkurang. Dengan sebaliknya, apabila suku bunga turun, maka permintaan uang untuk spekulasi akan naik. Dengan tertuang juga dengan rumus N sama dengan R per I, di mana N itu harga atau nilai surat berharga, R pendapatan dari surat berharga, I suku bunga dari surat berharga. Ini ada grafiknya. Yang sebelah kiri itu ada liquidity trap, yang sebelah kanan itu tanpa memegang uang untuk spekulasi, pegang surat berharga. Liquidity trap adalah daerah di mana suku bunga begitu rendahnya sehingga harga surat berharga sangat tinggi. Apabila daerah liquidity trap ini dipercaya, suku bunga tidak akan turun lagi dari keadaan itu. Karenanya harga surat berharga adalah yang tertinggi. Orang-orang tidak ada yang mau membeli surat berharga dan tidak ada bedanya antara memegang uang tunai dengan membeli surat berharga. Dari penjelasan tentang motif permintaan uang di atas, maka dapat dijelaskan bahwa permintaan uang merupakan penjumlahan antara permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga M1 dengan permintaan uang untuk spekulasi M2. Tertuang juga dalam rumus MD sama dengan M1 plus M2. Penawaran uang. Penawaran uang sering juga disebut jumlah uang yang beredar. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar baik itu di tangan masyarakat maupun di perbankan. Definisi uang beredar di masyarakat terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, uang anti, base money. Uang inti adalah uang yang dicetak oleh otoritas moneter atau bank sentral suatu negara. Uang ini terdiri atas uang kartal, C, dan uang reserve, R. Tertuang dalam rumus B sama dengan C plus R. Uang dekat, narrow money, sama dengan M1. Uang dekat atau M1 terdiri dari uang kartal ditambah dengan demand deposit, rekening giro. Tertuang dalam rumus M1 sama dengan C plus DD. Uang luas, broad money, M2 atau M2. Uang luas terdiri dari uang narrow, M1, dan uang quasi money, M2 sama dengan M1 plus QM. Pembentukan kurva LM. Keseimbangan di pasar uang terjadi ketika money demand, permintaan uang, sama dengan money supply, penawaran uang. MS sama dengan MD, di mana MS penawaran uang, MD permintaan uang. Dari keseimbangan tersebut kita dapat menggambarkan bentuk kurva LM. Contoh, otoritas moneter suatu negara telah mengedarkan uang sejumlah 500 triliun. Fungsi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, M1 masyarakatnya ialah M1 sama dengan 0,2Y, dan fungsi permintaan uang untuk spekulasi adalah M2 plus 428 kurangi 400I. Turunkan persamaan kurva LM dan gambarkan kurvanya. Ini contoh soal ya. Nah, ini jawabannya. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Kita menggunakan rumus MD sama dengan MS. MD itu sama dengan M1 plus M2. 500 tambah 0,2Y plus 428 dikurangin 400I. 0,2Y sama dengan 72 plus 400I. Jadi hasil persamaan kurva LM-nya adalah Y sama dengan 360 plus 2000I. Cara grafis penurunan kurva LM dari keseimbangan permintaan uang dan penawaran uang adalah sebagai berikut. Nah, ini ada contoh pembentukan kurva LM-nya. Pembentukan kurva LM. Kurva LM memiliki kemiringan yang positif. Artinya semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi pula suku bunga. Pergeseran kurva LM. Jika permintaan uang dan jumlah uang beredar berubah, maka akan terjadi pergeseran pada kurva LM. Kurva LM akan bergeser ke kanan bila terjadi kenaikan jumlah uang beredar atau pengurangan permintaan uang. Kurva LM akan bergeser ke kiri bila terjadi pengurangan jumlah uang beredar atau kenaikan permintaan akan uang. Pergeseran kurva LM akibat adanya perubahan jumlah uang beredar sama dengan multiplier uang 1 per K dikalikan dengan perubahan jumlah uang beredar MS adalah koefisien dari permintaan uang untuk transaksi. Contoh pergeseran kurva LM. Misalkan persamaan kurva LM adalah Y sama dengan 600 plus 800I. Seperti gambar di atas, terjadi kenaikan jumlah uang beredar dari 200 menjadi 220.
beberapa persamaan kurva LM yang baru. Kita menggunakan rumus MS sama dengan MD. 200 plus 20 sama dengan 0,2Y plus 50 kurangi 200I. 220 sama dengan 0,25Y plus 50 dikurang 200I. 0,2Y sama dengan 170 plus 200I. Y sama dengan 680 kurangi 800I. Adanya tambahan uang beredar 20 dan K sama dengan 0,25Y menyebabkan pergeseran kurva LM. LM menjadi setengah per 0,25 kali MS sama dengan 4 kali 20 sama dengan 80. Persamaan kurva LM yang baru, Y sama dengan 600 plus LM plus 800I. Y sama dengan 600 plus 80 plus 800I. Y sama dengan 680 tambah 800I. Ini adalah pergeseran kurva LM dari soal yang sudah dipaparkan tadi. Isu-isu ekonomi. Di sini kami punya 2 video mengenai isu-isu ekonomi yang ada. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tetap baik didukung oleh permintaan domestik, khususnya investasi yang akan tumbuh tetap tinggi. Berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh bauran kebijakan Bank Indonesia yang akomodatif serta kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang ditempuh pemerintah yang akan terus diperkuat. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5 sampai 5,4% dan meningkat menuju titik tengah kisaran 5,1 sampai dengan 5,5% pada tahun 2020. Dan ini isu ekonomi yang kedua. Menteri Keuangan Sri Mulyani meramal ekonomi Indonesia bisa bertumbuh 5,3% di 2020. Sri Mulyani menyebut inflasi akan berada di angka 3,1% dengan nilai tukar di level 14.400-an rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara untuk harga minyak diproyeksikan berada di kisaran 63 dolar Amerika Serikat per barelnya dengan lifting minyak yang diproyeksi mencapai 755.000 barel per hari serta lifting gas sebesar 1.250.000 barel per hari. Sri Mulyani berharap proyeksi ekonomi makro tersebut dapat menurunkan angka kemiskinan di bawah 9% dan angka pengangguran ke bawah 5%. Untuk tahun 2020 juga ditargetkan beberapa indikator pembangunan yang penting seperti angka pengangguran akan ada di dalam kisaran 4,8 hingga 5, tingkat kemiskinan di 8,5 hingga 9%, Gini rasio di 0,375 hingga 0,380 dan indeks pembangunan manusia akan mencapai 72,51. Ini IPM yang tinggi, kemiskinan akan diharapkan bisa turun bahkan pertama kali di bawah 9. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.